Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan telah tiba, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita. Nabi mengajarkan kita menyambutnya dengan sukacita dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Sementara ulama menyebut bulan istimewa karena di antara 12 dalam satu tahun hanya ada satu bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dalam menapaki kehidupan manusia selama 11 bulan lampau, berbagai kesalahan yang telah diperbuat dapat dilebur pada bulan ini dengan berpuasa, beramal soleh, dan menambah hasanah keilmuan kita. Karena kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda dan tidak tentu, kadang naik, kadang juga turun. Hal ini dipengaruhi oleh hati, jiwa, serta situasi yang dirasakan pada saat itu. Ada kalanya manusia dalam keadaan jiwanya stabil, kebutuhan ruhani dan jasmaninya terpenuhi, sehingga kadar keimanannya mantap. Ada kalanya manusia dihimpit berbagai persoalan-persoalan dunia. Hati, jiwanya kering, kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak mampu mencukupi, sehingga manusia berpotensi melakukan dosa. Ada pepatah Jawa yang menyatakan menungso iku menus-menus panggone dosa. Ini berarti manusia itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Kodrat penciptaan manusia. Secara kodrati, manusia itu diciptakan dengan unsur jasmani yang menarik, dibekali akal dan rasa serta kehendak. Dalam jiwa manusia ada dua potensi, yaitu pertama, potensi konstruktif, dalam arti memenuhi kebutuhan hidupnya dengan yang diamanatkan oleh Allah. Kedua, potensi destruktif, dalam arti mengingkari tugas hidupnya sebagai mengemban amanah Allah. Dua potensi yang antagonistis itu diwakili oleh nurani dan hawa nafsu. Nurani mendorong manusia meningkatkan kualitas dalam hidupnya, sedangkan hawa nafsu senantiasa menarik manusia untuk ingkar terhadap tugas hidupnya. Dalam hal ini, Allah mengingatkan manusia bahwa manusia akan berjaya jika dapat menyucikan jiwanya, dan akan gagal bila mencemarkannya, sesuai dalam Quran Surat As-Sam ayat 1-10. Dari sini kita lihat bahwa manusia itu perlu menyucikan jiwa agar menjadi manusia yang berjaya. Berjaya dalam mengendalikan hawa nafsunya, berjaya di hadapan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya manusia yang berbekal iman, amal soleh, dan ilmu pengetahuan yang dapat melakukan tugas kekhalifaan dengan sempurna. Pengabdian manusia kepada Tuhan akan sempurna bila totalitas kemanusiaannya berfungsi secara maksimal. Fisik kuat, sehat, dan terampil. Akal dibekali ilmu yang memadai dan potensi berpikir serta sanggup dikembangkan. Rasa wajib mempertahankan dan mengembangkan nilai kehormatan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, maupun penghuni dan pengelola alam, dapat selalu dibina dengan baik.
Kehendak untuk menyempurnakan penunaian tugas hidup itu pun dapat diperkuat dan dikembangkan serta berkesanggupan untuk menanggulangi berbagai kendala baik intern maupun ekstern. Akhirnya, kesadaran sebagai tanggung jawab kepada Tuhan sebagai makhluk pengemban amanatnya benar-benar harus selalu menyertai manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Penyucian diri, kalau kita lihat aktivitas spiritual umat Islam di bulan ini meningkat drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya. Seperti puasa, di hari-hari sebelumnya orang enggan melakukan puasa karena ini perintah wajib dan banyak sekali faedahnya sehingga orang termotivasi melaksanakannya. Kemudian sholat berjamaah. Semula orang biasa-biasa saja karena ini bulan Ramadan, orang yang berbondong-bondong ke masjid-masjid atau musola-musola terdekat untuk sholat jamaah, sholat tarawih, meskipun kadang ya hanya di awal-awal Ramadan saja yang sampai masjid itu penuh. Banyak orang juga mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena janji Allah pahala akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Maraknya ceramah agama di masjid-masjid dan musola-musola, begitu pula media-media elektronik tanah air menayangkan program-program yang bermuatan spiritual keagamaan seperti ceramah, diskusi, lomba-lomba dai. Tak kalah di lingkungan sekolah-sekolah juga mengadakan pesantren kilat dan berbagai aktivitas kerohanian lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa manusia menyadari betapa besar fadilah-fadilah yang ada atau yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan ini Allah menjanjikan 3 hal, yakni yang pertama, pada 10 hari pertama rahmat Allah akan turun. Yang kedua, pada 10 hari kedua Allah menjanjikan pengampunan segala dosa dan kekhilafan manusia di masa lampau. Yang ketiga, di 10 hari ketiga Allah memberi reward kepada kita berupa pembebasan dari api neraka bagi manusia yang total melaksanakan amalan pada bulan Ramadan. Dari aktivasi ruhani yang dijalankan, sesungguhnya manusia itu menyadari kelemahannya, ingin meminimalisir perbuatan dosanya di masa lampau. Manusia butuh terhubung dengan Tuhannya, serta manusia sebenarnya memiliki keterpautan terhadap zat penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Karena manusia memiliki potensi konstruktif itu, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai yang diamatkan oleh Tuhannya. Tentunya konstruktif dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk jasmaninya seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan konstruktif dalam memenuhi kebutuhan rohani itu dilakukan dalam aktivitas spiritual dan amal soleh yang mengantarkan manusia lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya, yaitu berupa sholat, puasa, sedekah, kegiatan sosial, menuntut ilmu, dan perbuatan soleh lainnya. Tetapi tak dipungkiri pula ada kalanya potensi destruktif manusia itu lebih dominan, di mana hawa nafsunya yang lebih tinggi ketimbang hati nuraninya sehingga menarik manusia untuk ingkar kepada Tuhannya, lalu melahirkan manusia yang korup, congkak, sombong, dan melampaui batas. Kehidupan manusia seperti ini, hati dan jiwanya kering dari mengingat Allah. Yang mencelakakan lagi, jika manusia dalam keadaan fakir di dunia dan kufur tidak mau mengingat Tuhannya, lalu bagaimanakah proses penyucian diri manusia seperti ini? Sesuai janji Allah kepada manusia, maka barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya Allah akan ampuni, kecuali dosa orang yang berbuat syirik, yakni dengan jalan bertaubat.
Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau biasa disebut dengan taubat nasuha. Kembali kepada Allah, Zat yang menciptakan serta ridho dengan segala ketentuan-ketentuannya. Maka tepat kiranya momentum Ramadan tahun ini yang kita sebut sebagai momentum penyucian diri manusia, karena dengan puasa hawa nafsu kita dikekang. Jadi kemungkinan timbulnya dosa dapat dieliminir serta dengan memperbanyak istighfar, zikir, doa menjadikan diri kita ingat, takut, dan hanya menggantungkan segala perbuatan, segala beban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya diimplementasikan dengan berbagai kegiatan ibadah yang mampu mengantarkan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa memperoleh ridho Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.